Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Google Search Console ya, atau Webmaster Tool di Google ya. Jadi di sebuah website atau blog itu biasanya kita daftarkan website kita di Search Google Console ya, supaya cepat kedeteksi oleh Google. Nah, di sini saya coba akan review sedikit karena ada beberapa temen tuh yang bertanya, Mas tolong dong review tentang Webmaster Tool atau menu-menunya ini kira-kiranya fungsinya apa saja ya. Nah, ini saya coba jelaskan teman-teman menurut dan gambaran saya pribadi ya. Kalau ada yang salah mohon maaf karena ini hanya perkiraan saya. Jadi teman-teman bisa lihat kita mulai dari menu paling atas ya, sekilas. Jadi di sini teman-teman bisa lihat 12 total klik, di sini cakupannya. Ini kita bisa lihat statistiknya di sini ya. Kalau seumpamanya kliknya 12 berarti cukup rendah ya. Di sini total kliknya hanya 12 dari set Google ya. Nah, di sini cakupannya. Kalau di sini terjadi error, teman-teman bisa periksa errornya di mana. Penyempurnaan di sini kesalahannya validnya 8. Ini hanya sebuah informasi. Kita turun ke bawah ke kinerja. Nah, kinerja di sini teman-teman kita lebih lihat lagi spesifiknya lagi. Tadi total kliknya 12 ya dari Google ya. Dan di sini ada total penayangan 215. Jadi penayangan di Google itu ada sekitar 215. CTR ini adalah rata-rata klik ya dari penayangan ini. Jadi CTR ini lebih tinggi, lebih bagus ya teman-teman. Jadi berarti di Google itu apa namanya, artikel teman-teman itu disukai orang. Jadi dilihat, wah ini kayaknya artikelnya lebih bermanfaat. Jadi dari tayang itu lebih besar. Kalau semakin tinggi semakin bagus. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Teman-teman cek. Nah, ini posisi rata-rata. Nah, ini yang banyak ditanyakan nih. Ini posisi rata-rata apa ya, Mas? Nah, posisi rata-rata 3,7 ini termasuk tinggi ya, teman-teman. Posisi rata-rata di search engine Google. Jadi kalau mau yang bagus itu di bawah 10 ya. Kalau bisa di bawah 5 lah. Wah, itu sudah terlalu tinggi banget. Berarti konten teman-teman ini berkualitas dan bagus. Kalau 37,7 ini sangat tinggi. Di bawah 10 ya saran saya. Oke, selanjutnya cukup jelas ya di sini. Ini statistiknya, kita bisa lihat di sini juga query-nya, latihan-latihan. Ini kata kunci yang diklik di search engine Google ya teman-teman. Dan ini kata kunci yang mereka cari dan ketemu di blog teman-teman. Di halaman kita bisa lihat di sini halaman-halamannya, ini blog-blog yang diklik. Habis itu artikelnya ini negara mana saja. Banyak dari negara Indonesia, perangkat perangkat mobile. Jadi perangkat mobile itu sangat tinggi ya teman-teman untuk diklik ya. Ini diklik tayangnya ini lebih besar desktop tapi dikliknya sedikit. Tampilan penelusuran enggak ada, tanggal. Nah, ini tanggal-tanggalnya yang dikliknya termasuk kecil. Ini karena saya sebagai percontohan menggunakan situs yang kecil. Oke, selanjutnya kita ke inspect URL. Nah, teman-teman pada saat kita klik inspeksi URL, di sini adalah tempatnya kita mengirim mengindekkan sebuah artikel. Jadi teman-teman salah satu contoh artikel ini ya. Artikel ini kita akan indeks. Nah, kita tinggal blok aja nih linknya. Habis itu klik kanan, copy, salin ya. Habis itu kita ke sini, kita masukkan di sini, tempel. Nah, ini untuk pengindekan. Teman-teman tinggal enter saja, Jadi kalau yang sudah, ini hanya sebagai contoh ya. Saya hanya review, jadi saya nggak akan lakukan. Oke, inspeksi URL. Kita turun ke bawah lagi ke cakupan. Cakupan di sini, nah kita perlu perhatikan buat teman-teman sobatku sekalian, cakupan di sini untuk meninjau ya. Ini ada terjadi kesalahan, valid 0, valid 8, dikecualikan 30. Nah, teman-teman perlu perhatikan, di sini dikecualikan ini adalah biasanya pengindekan terhadap label ya. Biasanya robot.txt. Kita klik saja. Teman-teman klik ada 30 nih ya, kita bisa lihat nih grafiknya. Nah, benar kan untuk robot.txt. Nah, nanti saya akan bahas tersendiri tentang robot.txt ya. Kenapa kok kita diblokir robot.txt dan gimana cara mengatasinya dan apa yang terjadi? Nanti akan saya buatkan reviewnya buat teman sobatku sekalian. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Ini hanya sebuah informasi. Selanjutnya setelah kecakupan kita ke peta situs. Nah, peta situs di sini buat teman sobatku sekalian adalah tempatnya kita menginput setmap, atom, dan fitnya ya, teman-teman, sesuai dengan tutorial saya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Mas Timon, di sini ketik saja setmap. Ada tutorial saya bagaimana cara menginput setmapnya yang ini, yang kedua ya, cara daftar dan submit. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, ini setmap, fit, dan yang ini atom ya.
Nah, di sini teman-teman perhatikan, jangan sampai yang dalam kurungnya terikut, jangan sampai komanya terikut. Jadi hanya cukup sitemap seperti ini sampai sini. Nah, seperti itu. Kita copy baru kita masukkan di sini. Nah, kalau di sini dia biasanya udah ada situsnya yang terbaru ya. Ini karena versi lama dia nggak ada. Jadi kita harus satu link dengan situsnya. Jadi masukkan dulu situsnya, habis itu garis pinggir apa ini? Garis atau ya. Habis itu sitemap XML seperti itu. Nah, ini ada 3 jenis. Harus sukses ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bawah lagi ke penghapusan. Penghapusan di sini adalah tempatnya teman-teman menghapus konten yang telah dihapus. Jadi salah satu contoh, mungkin teman-teman itu menghapus sebuah artikel. Jadi menghapus sebuah artikel di sini semuanya postingan ya. Teman-teman hapus di sini, hapus. Nah, di sini ternyata di search engine Google masih ada. Nah, kita supaya cepat hilang di search engine Google, kita lakukan penghapusan di sini. Tinggal permintaan baru di sini, teman-teman. Nanti akan muncul di sini. Supaya di search engine Google itu terhapus juga. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman yang baru melihat konsol yang baru ya, karena menggunakan konsol yang lama kan beda tampilannya tuh. Nah, ini untuk penghapusan. Kita ke bawah lagi, kalau teman-teman menggunakan menu bahasa Inggris tinggal sesuaikan aja ya. Ini karena kebetulan menggunakan bahasa Indonesia. Kecepatan dan nah, ini penyempurnaan tentang kecepatan. Nah, teman-teman bisa lihat, kita juga bisa lihat tentang blok kita untuk kecepatan pack mobilnya berapa, desktopnya berapa. Kita salah satu contoh, kita cek ya, coba pack speed yang ini mobile. Kita klik lagi yang desktop, kira-kira kecepatannya berapa. Nah, kita lagi proses di sini. Nah, ini sebenarnya untuk mengecek, sebenarnya kita bisa ngecek langsung, cuma di set konsol ini sudah ada penyempurnaannya. Nah, seperti ini kita untuk mengecek-ngecek ya. Untuk versi mobile versi desktop ya, ini versi desktop ya. Untuk versi desktop tampilannya seperti ini. Menurut saya sudah bagus karena 96% ya, teman-teman. Kalau untuk versi mobilenya, wow, versi mobilnya juga termasuk bagus 73% karena untuk ViewMax sendiri, walaupun di sini masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk ViewMax sendiri, kalau menurut saya template-nya itu sudah bagus. Hindari pengalihan lebih dari 1 halaman, tunda gambar di balik layar. Ini gambarnya terlalu besar mungkin, resolusinya. Oke, cukup jelas ya. Ini untuk mengecek sebuah kecepatan blok baik versi mobile ataupun versi desktop yang untuk kecepatan. Untuk kegunaan seluler, kita cek lagi untuk kegunaan seluler. Nah, di sini kesalahan kosong, valid 8. Ini hanya sebuah informasi ya, teman-teman. Kegunaan seluler, breadcrumb. Nah, breadcrumb di sini teman-teman perlu perhatikan. Breadcrumb di sini beberapa minggu terakhir atau 1-2 bulan terakhir itu ramai dibicarakan tentang breadcrumb yang banyak terjadi error ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga sebenarnya error blok ini. Ini blok teman saya dan ini terjadi error 1 ya. Kita bisa lihat juga di sini di pesan. Nah, kan ada salah, ada yang terdeteksi harus diupdate ya template-nya. Nah, cara ngupdate-nya seperti apa? Di tutorial video saya sudah ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke Mas Timon, ini channel saya juga ya, Mas Timon. Teman-teman silahkan klik video. Di sini ada yang namanya breadcrumb. Kayaknya sudah lama saya membuat videonya. Di sini kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, push use mana breadcrumb ya? Question hook. Nah, ini adalah update-update fitur di Blogger ini yang untuk Webmaster Tool ya, karena error ya. Teman-teman bisa coba di sini. Ini sukses dan untuk saya ini tutorialnya menggunakan ViewMax seperti itu. Jadi kita harus hilangkan ini. Habis itu divalidasi ulang. Oke, selanjutnya setelah penyempurnaan kita turun ke bawah lagi, tindakan manual dan keamanan. Kita lihat tindakan manual ini apa nih? Oh, tidak ada masalah. Kita ke bawah lagi, masalah keamanan, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah silakan teman-teman cek. Habis itu laporan dan fitur lainnya. Laporan dan fitur lainnya. Di sini kita coba lihat ya, ini diklik ya teman-teman. Laporan dan fitur lainnya ini tersembunyi ya. Teman-teman klik saja seperti ini, penargetan internasional. Nah, di sini adalah tempatnya teman-teman laporan dan fitur lama tidak tersedia untuk properti domain. Nah, di sini sebenarnya untuk penargetan internasional ya. Di sini kita untuk nembak blok-blok bule ya. Tapi kenapa nggak mau dibuka? Jadi teman-teman kalau mau dibuka di sini. Ini statik penyerapan. Oh, ini untuk fitur-fitur lama ya. Ini fitur-fitur lama yang belum bisa kita gunakan nih. Pelajari lebih banyak. Oke. Tentang versi terbaru. Nah, ini kita bisa baca-baca. Ini berarti udah fitur-fitur lama nih. Sebenarnya dulu saya di sini karena di sini belum aktif fitur yang lain belum aktif, jadi saya bingung nih untuk penargetan internasional lewat mana nih.
Karena di sini oke, lanjut ke bawah, kita lanjut ke bawah ya. Ini belum bisa digunakan. Ke tautan. Nah, tautan di sini teman-teman, di sini tautan. Tautan di sini adalah kita bisa belajar melihat link-link kita atau backlink kita, internal link ataupun external link ya. Tautan external link. Eksternal itu yang keluar ya, internal itu yang ke dalam. Jadi yang ke dalam itu sebenarnya ini nggak ada link keluar ya. Rata-rata ini masih, karena artikelnya sedikit, dia masih menggunakan ini konten-kontennya, baca juga seperti itu. Ini hanya untuk membaca ya teman-teman. Diklik-klik saja lah. Habis itu setelan. Nah, setelan di sini ini blog temen, tapi yang daftar Google Console kan saya nih. Jadi akunnya di akun saya nih, di Gmail saya. Tapi kalau mau dirubah bisa. Atau mau daftar sendiri pun bisa sebenarnya. Oke, perubahan alamat ini nggak ada. Oke, ke bawah lagi. Setelan kirim kirim masukan. Oh, ini untuk mengirim masukan kalau terjadi masalah. Kita batalkan saja. Habis itu tentang versi terbaru. Tentang versi terbaru. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Ini ya. Ini versi terbaru. Sebenarnya nah ini. Sebenarnya kalau versi terbaru ini teman-teman pasti kebingungan nih fitur-fiturnya, karena saya pun untuk fitur ini penargetan internasional ini nggak mau. Saya akan coba di apa namanya webmaster tool atau di blog saya akan coba ya. Ini kan di blognya orang lain tentang penargetan internasional. Penargetan internasional. Oke teman-teman, ternyata saya menggunakan mastimon.com juga sama ya, penargetan internasional nggak bisa. Tadi perayapan untuk fitur lama ini baru dihapus ya. Jadi kita tunggu dulu fitur terbaru untuk penargetan internasional, atau kita juga bisa menggunakan cara lain seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja review saya tentang Google Search Console. Mungkin ada kelemahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada masukan atau informasi yang kurang dari saya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.